Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Pada pertemuan yang ke-46 ini kita akan membahas isim yang dinasab selanjutnya setelah kita kemarin bahas tamyiz, yaitu sekarang mustasna atau istisna. Ya, istisna itu artinya adalah pengecualian. Istisna, pengecualian. Istisna. Nah, definisi istisna adalah isim mansub. Ingat isim mansub, karena kita belajar isim mansub, isim-isim yang dinasab, yang terletak setelah alat istisna. Alat di sini maksudnya nanti huruf-huruf istisna. Ya, huruf-huruf istisna. Alat adatu, perangkat dari istisna atau huruf-huruf istisna lah enaknya. Kemudian sekali lagi definisi istisna adalah isim mansub yang terletak setelah alat-alat istisna atau huruf-huruf istisna. Nah, yang kedua, ada 3 istilah yang harus kita pahami. Pada pembahasan istisna ini. Dan ini untuk memudahkan kita memahami istisna. Yang pertama adalah istilah yang namanya mustasna minhu. Mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Isim yang terletak sebelum alat istisna. Ya, sebelum alat istisna, sebelum huruf istisna. Nanti ada isim sebelumnya. Nanti kita contohkan. Yang kedua, adatu istisna namanya. Adatu istisna, ini istilah yang kedua. Adatu istisna, yaitu huruf-huruf istisna. Nah, huruf-huruf istisna itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di matan jurumiyah disebut banyak, suwa, sawaan, sawaun. Nah, itu juga termasuk istisna. Namun yang sering dipakai adalah ini, yang sering terlihat di kitab-kitab gundul adalah illah. Baru kemudian siwa, ghair. Adapun ini juga tidak terlalu sering ya daripada yang di atasnya. Jadi ini dulu 6. Illa, siwa, ghair, hasya, khala, ada. Nah, ini semua namanya adatu istisna. Artinya apa? Semuanya ini artinya kecuali. Illa artinya kecuali, siwa, ghairu, hasya, khala, ada, ini artinya juga kecuali. Ya, ini istilah yang kedua, adatu istisna. Yang ketiga, mustasna, namanya mustasna. Ini dia, isim mansubnya ini. Mustasna. Apa itu? Isim yang terletak setelah istisna, setelah adat istisna, setelah huruf-huruf istisna. Jadi ada isim yang terletak sebelumnya namanya mustasna minhu, ada huruf istisna, dan ada isim yang terletak setelah huruf istisna namanya mustasna. Ya. Sekarang kita contohkan dulu. Ja'at tullabu illa Zaidan. Para siswa telah datang kecuali Zaid. Para siswa telah datang kecuali Zaid. Nah, at-tullabu di sini namanya mustasna minhu. Ya, namanya mustasna minhu. Jadi kita istilahkan mim. Mustasna minhu namanya. Kenapa? Karena isim terletak setelah huruf istisna. Illa di sini huruf istisna. Ya, huruf istisna. Illa. Zaidan, nah ini dia mustasnanya. Ya, namanya mustasna.
karena terletak setelah huruf istisna. Ya. Ini harus difahami mana mustasna minhunya, mana adat, huruf istisna, mana mustasna. Nah, setelah kita mengetahui definisi, kemudian 3 istilah yang harus kita pahami di pembahasan istisna ini, kita sekarang masuk ke intinya. Bagaimana cara jika huruf istisnanya itu dengan illah, dengan siwa, ghairu, atau dengan hasya, khala, ada. Ya. Sekarang bagaimana keadaan mustasna setelah huruf-huruf istisna ini? Yang pertama, pembahasan yang ketiga, mustasna dengan illah. Mustasna dengan illah. Jadi sekarang huruf istisnanya kita menggunakan illah. Ingat artinya semuanya kecuali. Kecuali. Nah, sebelumnya lihat di sini, Zaid di sini nyambung dengan tulab. Ya. Jadi Zaid di sini termasuk juga tulab dia, termasuk siswa juga. Ya, tapi dia enggak datang. Tapi dia tidak datang. Jadi yang dikecualikan yang dikecualikan dari yang datang adalah Zaid. Ya. Jadi di sini kesimpulannya Zaid itu enggak datang. Semua siswa datang kecuali Zaid. Nah, itu. Ya. Sekarang mustasna dengan illah. Di sini ada 3 pembahasan. Ya, ada 3 juga istilah yang harus kita fahami. Yang pertama adalah taman mujaban namanya. Taman mujaban. Taman mujaban. Nanti taman manfiyan. Nanti naqisun. Ya. Yang pertama, taman mujaban. Taman di sini sempurna. Taman maksudnya sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Tam di sini maksudnya sempurna. Sempurna maksudnya mustasna minhunya disebut. Ya, mustasna minhunya disebut. Itu maksudnya sempurna, taman. Mustasna minhunya disebut. Misalnya nih, ja'at tullabu illa zaidan. At-tullabu ini mustasna minhunya. Berarti ini taman. Tam. Sempurna ini karena mustasna minhunya diucap atau disebut. Tertulis. Ya, sempurna. Mujaban. Mujaban di sini artinya positif. Mujaban artinya positif. Apa maksud positif? Positif maksudnya adalah dia tidak didahului oleh huruf-huruf peniadaan. Ya, contohnya kita di sini. Misalnya qama. Qama al-mudarrisuna, misalnya. Illa Muhammadan. Para guru itu telah berdiri kecuali Muhammad. Jadi Muhammad di sini termasuk guru juga. Jadi kecuali dia tidak berdiri, dia hanya duduk misalnya. Ya.
Nah, sekarang kita lihat di sini mustasna dengan illa, ada 3 hukum. Yang pertama, taman mujaban. Taman maksudnya sempurna. Sempurna maksudnya apa? Mustasna minhunya disebut. Nih. Disebut. Mujaban maksudnya apa? Positif. Tidak didahului huruf nafi, huruf peniadaan. Di sini enggak ada ma misalnya. Maqamal mudarrisu illa, enggak ada. Jadi enggak ada ma-nya. Nah, itu namanya mujaban, positif. Ya. Nah, ketika kalimatnya taman mujaban seperti ini, ya, mustasna minhunya disebut, enggak ada huruf nafinya sebelum koma, maka wajib nasab. Ya, wajib nasab. Ya. Jadi di sini dia wajib nasab. Apa yang wajib nasab? Ini mustasnanya. Ya, Muhammadan. Wajib nasab. Ya. Jadi wajib dia mansubun. Jadi di sini mustasna mansubun wala matunasbihi fathah. Wala matunasbihi fathah li'annahu mufrad. Ya. Sekali lagi. Mustasna dengan illa itu ada 3 hukumnya. Yang pertama wajib nasab. Ya, yang pertama wajib nasab kapan? Ketika taman mujaban. Kalimatnya taman mujaban. Jadi kalau ada illa nanti di dalam kitab, lihat dulu ada enggak mustasna minhunya. Kalau ada, ya, kalau ada berarti dia tam. Kemudian ada enggak sebelumnya huruf nafi? Peniadaan. Kalau ada, kalau enggak ada berarti dia mujaban, positif. Nah, kalau seperti itu wajib nasab setelah illa. Ya, wajib nasab setelah illa, mustasnanya. Nah, ini. Jadi sini wajib nasab. Wajib nasab. Jadi yang wajib nasab maksudnya mustasnanya ini, mustasna. Isim setelah illanya. Jadi robnya mustasna. Muhammadan mustasna mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu mufrad. Ya. Yang kedua, hukum yang kedua adalah boleh nasab, boleh rafa. Yang kedua ini. Boleh nasab, boleh rafa. Kapan itu? Ketika taman tadi apa? Sempurna. Mustasna minhunya disebut. Nih, disebut. Ya. Kemudian manfiyan. Berarti kalau manfiyan ada huruf peniadaannya, yaitu ma. Ma qamal mudarrisuna illa Muhammadan. Ya, maqamal mudarrisuna illa Muhammadan. Para guru itu tidak ada yang berdiri, ya, kecuali Muhammad. Jadi Muhammad sendirian dia berdiri. Ya. Ya. Nah, di sini tam ya disebut. Ya, mustasna minhunya disebut taman, sempurna. Kemudian manfian, ada huruf nafinya ma. Ya. Nah, kalau seperti ini, nanti juga kalau di kitab kundul, ya, kita ketemu illa misalnya, lihat ada enggak mustasna minhunya. Nah, kalau ada berarti dia tam. Ada enggak huruf nafi setelahnya? Kalau ada berarti tam manfi. Nah, kalau tam manfi setelah illa nanti ada 2 hukumnya. Yang pertama wajib nasab sebagai mustasna. Ya, wajib nasab sebagai mustasna. Yang kedua wajib nasab. Boleh nasab sebagai mustasna. Yang kedua ya rafa. Ya, rafa Muhammadun. Muhammadun. Illa Muhammadun boleh sebagai apa? Sebagai badal namanya. Ya, badalun.
mengikuti i'rab al-mudarrisuna. Kan rafa, al-mudarrisuna rafa fa'il. Ya, Muhammadun. Nah, ini yang kedua. Yang kedua boleh nasab, ya. Boleh nasab dan rafa. Nasab sebagai mustasna, rafa marfu sebagai badal. Badal maksudnya mengikuti nih i'rab al-mudarrisuna. Ya. Kemudian yang ketiga, naqis. Nah, naqis di sini ya. Kita tulis di sini naqis manfi. Naqis manfiyun. Manfiyun. Ya. Naqis manfiyun. Kalau di Muhtarar gimana? Coba lihat. Ya. Ya. Manfiyah. Ya, naqisun manfiyun. Naqisun di sini maksudnya adalah tidak tam. Ya, tidak sempurna. Apa maksud tidak sempurna? Tidak ada mustasna minhunya. Ya, naqis. Sempurna, kurang sempurna. Naqis kan kurang. Ya. Tapi dia manfi. Ya. Kalimatnya negatif. Kalimatnya negatif. Misalnya maqama illa Muhammadun. Nanti saya jelaskan. Ma ra'aitu illa Muhammadan. Terus ma marartu illa bi Muhammadin. Ma marartu illa bi Muhammadin. Dua. Ya. Nah, kalau dia naqis, mustasna minhunya enggak disebut. Maksudnya apa? Isim setelah ilahnya enggak ada. Ya. Enggak ada. Isim setelah ilahnya enggak ada. Qama illa, ra'aitu illa, marartu illa. Jadi enggak disebut. Ya. Kemudian manfi, negatif. Kalimatnya negatif ini. Ada ma-nya, ma tidak. Ya. Maka di sini hukumnya adalah sesuai dengan jabatannya dalam kalimat ini. Dari mana tahu ini jabatannya? Fa'il, maf'ulun bih, kemudian sebagai majrur. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan menghilangkan illah. Ya. Qama Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Ya, seolah-olah kita hilangkan illah. Seolah-olah kita hilangkan illah. Jadi nanti kalau di dalam kitab gondol ya, kita melihat susunan illah yang naqis manfi. Naqis manfi. Ya. Naqis mustasna minhunya enggak ada, tapi ada illah di situ, ada illah
Maka lihat, ada enggak mustasna minhunya? Kalau enggak ada, berarti naqis. Lihat lagi, negatif enggak? Oh, kalau negatif, berarti lihat ininya. Hilangkan illa dulu, ya. Qama Muhammadun. Berarti Muhammadun sebagai fa'il di sini. Dia tergantung kedudukannya dalam kalimat, atau tergantung amilnya. Ini amil yang butuhkan fa'il. Ini amil yang butuhkan maf'ulun bih. Ini amil ada huruf jar tentu majrur. Ya. Atau lebih mudahnya dengan kita seolah-olah kita menghilangkan illanya. Ya, maqama illa Muhammadun. Tidak ada yang berdiri kecuali Muhammad. Tidak ada yang saya lihat kecuali Muhammad. Tidak ada tidak ada apa yang kita artikan? Tidaklah saya berpapasan kecuali dengan Muhammad. Ya. Tidaklah saya melewati seorang pun kecuali Muhammad. Nah, itu. Ini naqis manfi. Ya, mustasna dengan illa. Ya, semoga bisa difahami ya. Ya, selanjutnya yang keempat. Mustasna dengan siwa ghairu. Kita hapus ini. Mustasna dengan siwa ghairu. Ya. Dikatakan dalam buku ya, mustasna dengan siwa dan ghairu itu hukumnya sama dengan mustasnanya illa. Ya. Hukumnya sama dengan mustasnanya illa. Nanti kita jelaskan. Ya. Hukum, maksudnya ini hukum i'rabnya ini sama dengan mustasnanya illa. Dia bisa sebagai mustasna siwa ini, siwa. Ya. Maksudnya mansub sebagai seolah-olah dia sebagai mustasnanya illa. Nanti kita jelaskan ya. Apa ini? Hukumnya sama dengan mustasna illa. Ya. Ya. Jadi istisna ya dengan siwa dan ghair ya. Yang menjadi mustasnanya adalah siwa ghair ini. Contohnya hadarat tullabu. Ghaira Muhammadin. Ingat, masih kita membahas taman manfi, taman mujab, naqis manfi. Kalau kita membahas siwa ghair. Jadi yang menjadi mustasna ketika ada ghair atau siwa, ya siwa itu sendiri, ghair itu sendiri yang jadi mustasnanya. Ya. Jadi di sini seolah-olah ada illa gitu loh. Ada illa. Karena kan jadi mustasna dia. Namanya mustasna kan isim terletak setelah istisna. Ya, makanya hukumnya sama dengan mustasnanya illa. Tadi mustasnanya illa itu Muhammad dan Muhammadun atau Muhammadin, itu. Ya, hukumnya sama dengan mustasnanya illa. Makanya di sini dibaca ghairo. Kenapa dibaca ghairo? Karena taman mujab. Taman mujab.
Ya. Dia tam ada mustasna minhunya, kemudian mujab tidak ada manfinya, positif, kalimatnya positif. Ya. Maka di sini ghaira dibaca ghaira dia. Nah, dibaca ghaira. Dan di sini ghaira ini, ghair ini wajib mansub, ghaira. Wajib mansub. Dia di sini sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf, ya. Isim setelahnya pasti menjadi mudhaf ilaih. Setelah ghair dan siwa. Ya. Sebagai mudhaf ilaih, ghaira Muhammadin. Ya. Nanti dalam kitab sering kita dapati ini ghair ini. Dibaca ghairu atau ghaira. Ya, dibaca ghairu atau ghaira. Nah, kalau untuk mengetahuinya ghaira atau ghaira, lihat. Ya. Atau seolah kita taruh di sini illa. Illa ghaira Muhammadin. Seolah itu. Ya. Karena dia sebagai mustasna. Nah, kalau di i'rab ghaira, i'rabnya mustasna mansub. Ya. Mustasna mansub. Jadi dia jadi huruf istisna dan juga jadi mustasna. Ya. Jadi mustasna apa? Mustasnanya illa yang enggak, yang seolah-olah ada illa gitu. Nah, jadi dibaca ghaira. Kalau i'rabnya ghaira mustasna mansubun wa lam fathah. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Ya. Dan ingat, isim terletak setelah ghair atau siwa selalu sebagai mudhaf ilaih majrur. Ya, majrur. Nah, sekarang kita taruh ma hadara. Yang kedua, taman manfiyan. Sempurna ada mustasna minhunya. Kemudian negatif ada ma-nya. Ma hadarat tullabu. Nah, di sini boleh ghairu, boleh ghaira. Ghaira sebagai mustasna, ghairu sebagai mengikuti at-tullabu. Ya, sebagai badal. Nah, itu. Kemudian naqis manfi sama seperti tadi. Kita hilangkan misalnya naqis kan hilang mustasna minhunya. Ada manfinya, ada negatifnya. Ma hadara berarti di sini ghairu Muhammadin. Ma hadara ghairu Muhammadin. Karena hadara butuh fa'il. Ya. Ma ra'aitu ghaira Muhammadin. Ma marartu apa di sini? Ma marartu bi ghairi Muhammadin. Kayak gitu. Siwa juga, kalau siwa sama juga at-tullabu misalnya. At-tullabu. Hadarat tullabu siwa. Kalau ini siwa terus dia karena apa? Maksur. Ya, jadi dia fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah sebagai badal. Ya, kasrah muqaddarah. Bisiwa misalnya. Ya, kalau siwa. Kalau ini kan tam mujab, ini tam mujab, sempurna dan positif. Maka di sini wajib dia nasab. Wala matu nasbihi fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah. Wa kullu ma siwallahi wa kullu ma siwa alamun terus. Itu maksud yang mana Ustaz? Wa kullu ma siwallahi alamun. Alamun. Ya. Ini tam mujab. Enggak ada amanya. Ini mah apa ini?
Ini bukan ma negatif. Ini ma isim mausul. Ya, isim mausul. Wa kullu ma siwallahi alamun. Berarti di sini dia wajib nasab. Mansubun wala madu nasbihi fathah muqaddarah. Ya, dia mustasna. Ya. Mana mustasna minhunya? Ma. Ma ini. Ya. Dan setiap apa-apa yang selain Allah adalah alam makhluk. Nah, itu. Tam mujab. Ya, dia tam mujab. Nah. Kalau ma kullu ma si wallahi alamun. Nah, kalau itu seperti itu. Dan itu enggak boleh. Ya. Iya. Ah, udah, ghair dan siwa sudah. Pokoknya nanti kalau ada di dalam kitab Gundul ada ghair, ada siwa, lihat. Jadi ghair ini seolah-olah mustasnanya illa gitu. Ya. Dan dia sebagai mustasna itu sendiri, siwa dan ghair ini. Makanya bisa ghaira, bisa ghairu. Ya, bisa ghaira, bisa ghairu. Kapan dia wajib ghaira? Ketika ta mujab. Kapan dia boleh ghairu atau ghaira? Ketika tam manfi. Ya. Kapan dia naqis manfi? Bagaimana? Itu tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya. Yang kelima. Ini paling mudah. Ya. Yang kelima. Mustasna dengan ada, khala, hasya. Artinya semuanya kecuali ini ya. Hasya, khala, ada. Ya. Ada dua hukum. Boleh dia mansubun. Boleh dia majrur. Majrurun. Apa maksudnya yang boleh ini? Isim setelah ini hasya, khala, ada ini. Boleh mansub, boleh majrur. Ya. Contohnya hadarat tullabu. Para siswa telah hadir. Hasya atau khala atau ada sama aja. Ada boleh mansub. Ada Muhammadan. Nah, boleh mansub. Boleh juga majrur. Ada Muhammadin. Nah, ini mudah. Kalau ada khala nanti terserah mau baca ini baca itu. Ya, serah kita. Nah, kenapa dibaca ada? Di sini kita anggap ini sebagai kenapa baca ada? Kenapa dibaca mansub ya Muhammadan? Maka kita anggap hasya khala ada ini sebagai fiil. Ya, sebagai fiil yang butuh maf'ulun bih. Ya, kalau kita baca mansub. Kenapa kita baca Muhammadin? Karena ada hasya khala ini kita anggap sebagai huruf jar. Nah, ini huruf jar yang enggak ditulis di matan jurumiyah. Ya, hasya khala ada ini huruf jar juga. Ya. Jadi tergantung niat di sini, innamal a'malu binniyat di sini. Ya. Makanya nanti banyak takdirnya niat. Itu nanti ada, ya. Nanti ada yang niat saya baca ini seperti ini. Nah, itu nanti ada. Dan itu jauh ya. Kalau belajar alfiyah nanti itu seperti itu. Ya. Makanya kalau emang sudah paham alfiyah enak dia. Serah dia mau baca apa ya. Selalu ada alasan.
Ya, karena banyak khilaf kan di situ. Tapi kita yang penting ini aja dulu. Ya, muyassar atau mukhtarat, terus mulakhas atau yang lainnya cukup sudah kalau udah bisa baca kitab. Ya, kalau mau lebih tinggi lagi alfiyah. Ya, ini dia. Kecuali nanti kalau ada ma. Kalau ada ma setelah huruf istisna hasya khala sebelum. Misalnya ma di sini ma. Ya. Kalau ada ma maka isim setelah ada khala hasya wajib nasab. Ya, wajib nasab. Berarti ini fi'il dia, ada khala hasya berarti fi'il. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ingat kalau ada ma berarti setelahnya pasti nasab. Ma ada. Ya. Kapan kita boleh pakai ma? Terserah. Artinya sama juga. Kecuali ya. Ma hasya Muhammadan. Hadratul labu ma hasya Muhammadan. Gitu. Ya, sudah selesai istisna. Semoga bisa difahami ya. Insyaallah kita lanjut apa lagi? Munada. Ya. Munada, setelah itu majrur ya. Ya, alhamdulillah. Berarti sisa berapa pertemuan lah insyaallah ya. Kita sampai 10 pertemuan. Itu kurang dari 10 lah insyaallah. Selesai. Draftnya nyusul jauh. Insyaallah. Ya, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita bahas munada. Ya. Kemudian kalau ada waktu kita bahas tak tawabi. Ya, besok. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.